Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini keadaan kalian dalam baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan lantunan doa yang telah kita panjatkan tadi, kita diberi kemudahan untuk menerima ilmu pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Hairunisa. Ibu adalah seorang mahasiswi yang sedang melakukan PPL di sekolah ini. Asal ibu dari Magetan. Nah, sekarang ibu dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2017. Nah, sepertinya masih pagi tapi sudah pada ngantuk. Tadi malam pada tidur kemalaman ya? Lebih baik kita mengadakan ice breaking dulu ya. Bagi yang belum tahu kira-kira fungsi ice breaking itu untuk apa, jadi fungsi ice breaking itu untuk menambah semangat kita, untuk merefresh kita, terus untuk menambah biar kita tuh lebih fokus dalam menerima pelajaran gitu. Nah, di sini ikuti aturan yang akan ibu sampaikan. Lakukan apa yang ibu omongkan, tapi jangan lakukan apa yang ibu lakukan gitu. Langsung aja ya, 1, 2, 3. Pegang mata. Nah, ayo banyak yang salah, berarti pada belum fokus gitu ya. Ini sebelumnya ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran teman-teman semua. Ya, langsung aja ya ibu absen. Faik hadir, Kosi hadir, Rozak hadir. Ya baiklah. Pada pagi hari ini alhamdulillah banyak yang hadir. Semoga besok-besok juga lebih banyak. Bagi yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini ibu akan memberikan kalian sebuah materi. Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, belum pada tahu kan? Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu materinya cemerlangnya ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Pasti kalian sudah pada tahu kan bagaimana berjayanya dinasti Abbasiyah pada kala dulu itu, pada zaman dahulu. Tapi yang kita bahas sekarang adalah tentang siapa saja sih tokoh-tokoh di balik suksesnya dinasti Abbasiyah, utamanya dalam hal ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Nah, nanti ibu akan menayangkan PowerPoint yang berisi tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Diharapkan untuk anak-anak bisa menulis apabila dirasa memang penting. Agar apa? Agar mudah diingat, karena biasanya tulisan kita itu yang akan selalu kita ingat gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang sekiranya kalian kurang paham, nanti bisa ditanyakan di akhir pelajaran ini. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini ibu akan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kira-kira saintifik itu seperti apa? Nah, jadi saintifik itu dimana nantinya ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Nah, dari kelompok itu kalian harus berdiskusi. Gunanya untuk apa? Untuk mengamati, untuk mengumpulkan informasi. Kemudian dari apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok, kalian langsung mempresentasikan. Nah, itu tujuannya dari pendekatan saintifik. Terus ibu juga akan menggunakan model pembelajaran student centered learning dan teacher centered learning, yang dimana kita harus berkolaborasi gitu anak-anak. Jadi tidak boleh yang namanya ibu terlalu mendominasi akan kebenaran dalam materi pembelajaran ini, ataupun ibu membebaskan kalian sebebas-bebasnya gitu. Jadi kita harus berkolaborasi, mencari titik tengah bersama. Jadi ibaratnya di sini tidak ada yang merasa pintar atau gimana atau sudah menjadi guru, bahkan ibu pun harus banyak belajar dari kalian juga gitu. Jadi kita saling berbagi gitu ya, berbagi informasi. Nah, yang ketiga, ibu akan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Ceramah itu kayak seperti biasanya ya. Jadi ibu akan menjelaskan kembali
apa saja materi yang sudah ada di PPT yang sekiranya harus diringkas agar kalian lebih memahami. Kemudian diskusi. Contohnya diskusi seperti apa? Jadi kalian membentuk kelompok tadi ya. Kemudian dipresentasikan. Gitu. Nanti didiskusikan bagaimana baiknya, kebenarannya baik dari ibu maupun dari kalian gitu. Jadi ini PowerPoint yang ibu maksud tadi yaitu tentang cemerlangnya ilmuwan dinasti Abbasiyah. Nah, kita lihat saja siapa saja ilmuwan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau ini udah dari 10 tahun sudah banyak mempelajari ilmu agama. Bahkan beliau sudah menghafal Al-Quran di umur yang sangat belia. Terus beliau juga merupakan ilmuwan muslim pertama di bidang kedokteran yang menemukan peredaran darah manusia, yang seperti kita tahu itu digunakan sampai sekarang karena sangat penting banget. Terus lanjut, ada Ali Ibnu Rabbani At-Tabari, itu ilmuwan dinasti Abbasiyah. Beliau berasal dari keluarga Syria Yahudi, kemudian pindah ke Tabaristan. Beliau masuk Islam pada Khalifah Al-Muttasim. Beliau juga mahir berbahasa Syria dan Yunani. Nah, karena kemahirannya itu, Ali bin Ibnu Rabbani ini akhirnya membuka pengobatan kuno atau pengobatan tradisional yang pada zaman dahulu itu sangat dibutuhkan. Terus lanjut, yang ketiga ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau ini merupakan murid yang sangat cemerlang dari Ali bin Sahal Rabban At-Tabari yang mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra, kimia. Tetapi beliau juga memusatkan kepada kedokteran, filsafat. Selain itu, beliau juga sangat rajin untuk melakukan penelitian. Kemudian penelitiannya itu dibukukan sehingga bisa dibaca oleh orang banyak. Terus lanjut ada Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Sabah Al-Kindi. Nah, beliau ini dikenal dengan sosok yang otaknya tuh encer, jadi paham apa saja, mudah menerima apa saja. Beliau menguasai 3 bahasa penting, Yunani, Suryani, dan Arab. Beliau juga merupakan filosof muslim pertama yang mendalami ilmu filsafat, karena pada zaman dahulu ilmu filsafat itu masih jarang untuk dikuasai oleh banyak orang, tidak seperti sekarang. Beliau juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang mampu menyeimbangkan antara filsafat dan agama. Seperti yang kita tahu bahwa filsafat dan agama itu banyak yang bilang katanya bertentangan. Padahal kalau kita lihat dari segi positifnya, bisa saja mereka itu saling mendukung satu sama lain. Jadi bisa berkesinambungan. Gitu. Terus beliau ini sangat lama karena pandai menguasai beragam ilmu pengetahuan. Tetapi beliau nggak lama di dinasti Abbasiyah ini, kurang dari 5 tahun. Terus lanjut ada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau sudah dari sejak kecil mempelajari fikih. Banyak menguasai ilmu mantik. Ilmu mantik itu apa, Bu? Nah, ilmu mantik itu seperti ilmu perbintangan gitu. Terus juga falsafah atau filsafat. Terus beliau bahkan mendapatkan lautan tak berapi gitu. Hidupnya beliau ini berpindah-pindah dari dulu. Untuk apa? Untuk mendalami ilmu pengetahuan. Bahkan dengan keteguhan beliau dalam mencari ilmu pengetahuan, beliau akhirnya diangkat sebagai mufti untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di pemerintahan. Beliau juga masih sempat untuk menulis banyak kitab gitu. Terus lanjut, ada Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub Ibnu Miskawah. Wah, namanya panjang sekali. Nah, beliau ini mendapat julukan Abu Ali karena merupakan sahabat Ali Ibnu Abi Thalib. Nah, beliau juga sebagai bendahara Menteri Keuangan. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sejarawan yang besar, juga sebagai dokter, penyair, ahli bahasa, dan filsafat. Nah, beliau ini kalau di zaman sekarang bisa kita katakan multi talent karena menguasai berbagai bidang yang sangat bertolak belakang biasanya gitu. Tapi beliau sangat menguasai hal itu. Wallahu alam ya. Terus lanjut ada Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Nah, beliau ini memberikan sumbangan terbesar di
bidang kimia. Dengan apa? Dengan mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis sehingga tiap dari eksperimen itu bisa diproduksi kembali atau didaur ulang. Nah, maksudnya apa? Jadi menekan kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi dan merintis kemudian ditemukan hukum perbandingan dari percobaan eksperimen beliau. Beliau juga selain di bidang kimia, beliau juga menyumbang kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, itu juga termasuk yang ada di sains ya, atau ilmu pengetahuan alam terpenguapan. Selain itu beliau juga menulis kitab tentang pengembangan ilmu yang telah beliau temukan. Nah, yang terakhir ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, merupakan ilmuwan muslim yang berpengetahuan luas di bidang bukan hanya di bidang syariat, melainkan juga di filsafat dan logika. Beliau sudah bekerja dalam usia yang sangat muda di Bait Al-Hikmah, bekerja sebagai observatorium matematika dan astronomi. Kemudian beliau diangkat menjadi pemimpin perpustakaan khalifah pada masa itu. Nah, dari beliau juga kita mengetahui angka-angka, terus perhitungan-perhitungan. Tapi pada zaman dahulu beliau hanya terbatas pada perhitungan India, tapi pada dunia Islam. Nah, beliau juga ilmuwan pertama yang memperkenalkan adanya aljabar dan hisab tentang konsep matematika yang seperti kita tahu kita gunakan sampai sekarang, bahwa matematika itu penting pada bidang apapun ya. Lanjut, ada ulama kutubus sitah. Nah, maksudnya apa? Penyusun buku itu ada 6 kutubus sitah gitu. Yang pertama ada Imam Bukhari. Imam Bukhari ini mengembara untuk mencari ilmu pengetahuan sejak berusia 10 tahun. Dari sana beliau lalu mengumpulkan, menyeleksi hadis, terus membuatnya selama 16 tahun. Bahkan beliau mengunjungi beberapa kota untuk menemui para rawi. Beliau juga merupakan ulama yang menulis kitab hadis yang sampai sekarang kita tahu kitabnya menjadi rujukan seluruh umat Islam. Nah, lanjut. Ada Imam Muslim. Imam Muslim ini sudah menyukai hadis itu sejak saat kecil. Bahkan beliau juga sudah menghafalnya pada usia 10 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara dikoreksi kekeliruannya oleh orang lain. Nah, cara seperti itulah yang menunjukkan kecintaan beliau dimulai dari beliau. Beliau juga bahkan pergi ke beberapa tempat mengembara untuk mendapatkan silsilah yang benar. Selanjutnya ada Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini mencintai ilmu dan ulama dari belum cukup dewasa. Beliau juga mengunjungi banyak tempat yang dimana untuk beliau belajar tentang ilmu pengetahuan, utamanya ilmu hadis. Nah, beliau itu terkenal dengan kitab Sunan sebagai pegangan untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk pada zaman itu. Beliau juga dikenal mempunyai sifat waro, soleh, serta bijaksana. Kemudian Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ini tuh mengarang kitab, disebutkan dalam bab hadis hasan bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis hasan. Nah, di sana itu ada 4 bagian yang penting. Yang pertama, dipastikan kesahihannya. Yang kedua, mencapai syarat. Yang ketiga, bagiannya tuh jelas dalam sebuah hadis itu. Dan yang keempat, bagian yang memang beliau terangkan sendiri gitu. Terus kitab At-Tirmizi menurutnya bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya, karena isinya itu detail dan mencakup semuanya gitu. Lanjut ada Imam Ibnu Majah. Imam Najah ini sudah belajar sejak usia remaja. Bahkan pada usia 15 tahun beliau sudah menekuni bidang ilmu hadis. Nah, bakat dan minatnya itu diketahui semakin lama karena apa? Karena tadi beliau berkelana ke beberapa daerah, ke negara. Gunanya untuk apa? Untuk mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Beliau juga menerima hadis dari para ulama di tempat-tempat yang telah beliau kunjungi. Bahkan melalui pertemuannya dengan berbagai ulama, beliau itu sampai menghimpun dan menulis puluhan buku, bahkan ratusan dari sumber-sumber yang dipercaya kesohihannya. Imam Ibnu Majah ini juga banyak menulis dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Imam Ibnu Majah sangat berkontribusi di bidang-bidang ilmu Islam sampai sekarang ini yang kita tahu ya. Terus Imam An-Nasai itu terkenal dengan ketinggian sanadnya.
kitab Sunan An-Nasai mengandung lebih sedikit hadis doifnya. Hadis doif tuh ya maksudnya hadis yang masih ragu gitu diketahui kebenarannya. Setelah hadis Sahih dan Bukhari dan Sahih Muslim yang sudah jelas kebenarannya. Nah, lanjut ke ulama mazhab. Ulama mazhab itu ada 4. Gini anak-anak, yang pertama ada Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini sudah sejak remaja ya, menunjukkan kecintaannya kepada ilmu. Bukan hanya fikih, tetapi juga beliau mendalami ilmu-ilmu lainnya. Seperti apa? Seperti tafsir, hadis, terus bahasa Arab, bahkan ilmu hikmah. Beliau ini sebenarnya dari keluarga yang sangat kaya raya. Akan tetapi beliau sangat sederhana gaya hidupnya. Karena beliau merupakan seorang yang soleh dan bertakwa. Bahkan jika berdoa air mata beliau selalu bercucuran karena beliau selalu mengingat Allah. Saking kecintaannya itu terhadap Allah. Beliau saking kedekatan hatinya dengan Allah, makanya beliau lembut hatinya. Jadi setiap berwudu atau berdoa, air matanya selalu keluar karena beliau merasa bahwa dengan berdoa itu kedekatan beliau akan terasa. Yang kedua ada Imam Maliki. Nah, Imam Maliki, oh ya maaf sebelumnya, jadi Imam Hanafi itu merupakan seorang tabi'in. Dikenal pertama kali karena beliau sudah menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompoknya. Bahkan mazhab Hanafi dan fatwa-fatwanya disebarkan luas oleh murid-muridnya sehingga terkenal di berbagai tempat penjuru. Terus beliau juga menetapkan hukum. Imam Hanafi ini menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, ihtisan, ijma, dan uruf. Jadi terjamin akan kebenarannya gitu anak-anak. Yang kedua ada Imam Maliki. Imam Maliki ini sudah menerima hadis dari 900 orang guru, 300 golongan tabi'in dan 600 tabi'ut tabi'in belajar di Madinah. Subhanallah banget ya beliau ini. Serta beliau juga sudah menulis kitab Al-Mutawwa yang disusun selama 40 tahun lamanya. Nah, guna apa? Guna untuk menyusun mazhab. Beliau itu menyusun mazhabnya atas 4 dasar rujukan. Yang pertama ada kitab suci, terus yang kedua ada sunnah rasul, ada ijma, sama ada qiyas. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini sudah menghafal Quran sejak kecil. Bahkan beliau juga mengunjungi ke beberapa negeri untuk menimba ilmu pengetahuan gitu. Sehingga dari hijrahnya pengembara atau hijrahnya beliau ke beberapa tempat berpindah-pindah itu sangat berguna sebagai apa? Sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum dari berbagai peristiwa yang telah beliau ketahui atau dari berbagai peristiwa yang ada pada zaman dahulu gitu. Nah, beliau ini ternyata nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf saat usia 7 tahun. Dan beliau juga menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Beliau ini merupakan seorang mujtahid yang memadukan fikih, terus dasar mazhabnya bisa dari Quran, sunnah, dan ijma, sama seperti imam-imam yang lainnya, ulama yang lainnya. Imam Syafi'i juga dikenal bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah. Sehingga beliau sering untuk melakukan bertukar pikiran dengan ulama-ulama lainnya. Terus yang keempat ada Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini dikenal mempunyai hafalan yang kuat, bahkan lebih dari 1 juta hadis. Subhanallah. Nah, banyak pujian dari ulama tentang apa? Tentang keistimewaan beliau dengan hafalannya yang sangat banyak. Guru-guru Imam Hambali ini jumlahnya lebih dari 280 ulama yang berasal dari berbagai tempat seperti Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, dan lainnya. Beliau juga menghasilkan karya berupa kitab yang sangat banyak, yang kitabnya itu bisa kita pelajari sampai sekarang gitu. Lanjut, selanjutnya ada ulama tafsir. Ulama tafsir itu ada 2, ada Imam Ibnu Abu Jarir At-Tabari sama Imam Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Abu Jarir At-Tabari itu melakukan kegiatan menghafal Al-Quran dimulai sejak usianya 7 tahun. Bahkan juga beliau melakukan pencatatan hadis dimulai sejak usia 9 tahun. Padahal usia segitu itu masih kecil banget ya untuk mengelola pikiran gitu. Tapi beliau ini mempunyai keistimewaan.
biasanya keistimewaan itu emang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang sudah ditunjuk gitu. Bahkan sebenarnya jika kita mau belajar sejak belia itu akan lebih mudah mengingat karena belum terpengaruhi oleh banyaknya pikiran-pikiran yang lain. Nah, semangat beliau itu sangat luar biasa dalam menuntut ilmu, sekaligus juga beribadah. Pada usia 8 tahun bahkan beliau pernah menjadi imam sholat. At-Tabari juga banyak menulis kitab yang berkaitan dengan bidang ilmu seperti ilmu tafsir, sejarah, hadis, hukum, teologi, dan etika. Kemudian Imam Ibnu Katsir. Beberapa pandangan ulama tentang Imam Ibnu Katsir ini diantaranya adalah Al-Hafiz Az-Zahabi dalam Al-Mujam Al-Mutahsos mengatakan beliau ini adalah seorang imam lagi pemberi fatwa, ahli hadis yang pakar, ahli fikih yang berwawasan luas, serta ahli tafsir dan memiliki banyak tulisan yang sangat bermanfaat. Murid-murid yang belajar kepadanya sangatlah banyak, diantaranya ada Ibnu Haji. Beliau juga menghasilkan beberapa karya, diantaranya sangat terkenal sampai sekarang ini gitu. Lanjut kepada ringkasannya. Nah, Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua yang berkuasa di Baghdad. Nah, Bani Abbasiyah ini berkembang sangat pesat, bahkan pada zaman dahulu sebagai pusat pengetahuan yang menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Terus Bani Abbasiyah ini merupakan simbol kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Serta bukan hanya itu saja, keemasan Islam itu era gemilangnya sangat maju peradaban dunia pada zaman Bani Abbasiyah ini. Karena apa? Karena banyak sekali ulama, banyak sekali penerjemah, terus juga banyak sekali ilmuwan pada zaman dahulu. Sehingga pada zaman dahulu itu sampai terbentuk pengembangan tempat pengembangan ilmu kayak misalnya perpustakaan Bait al-Hikmah dan mazhab-mazhab yang lainnya. Dari itu maksudnya untuk mencapaikan dari buah berpikir tadi. Nah, melalui sains dan lembaga-lembaga itu akhirnya menjadi peradaban pra-Islam pada zaman dahulu dan mendirikan perpustakaan Alexandria pada abad ketiga. Dan dari situ Baghdad menjadi kota yang mengoleksi berbagai karya keilmuan yang sangat agung. Bahkan dinasti Abbasiyah ini berkuasa lebih dari 5 abad. Wah, itu sangat lama banget ya. Bayangin aja 1 abad 100 tahun, ini 5 abad. Berarti hampir 500 tahun lebih Bani Abbasiyah berkuasa. Merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan terbesar bagi kegemilangan peradaban Islam. Terus juga melahirkan banyaknya ilmuwan-ilmuwan serta ulama-ulama yang kita kenal sampai sekarang, karya-karyanya bahkan masih kita pelajari. Nah, setelah ini Ibu akan melanjutkan menerangkan di papan tulis untuk lebih jelasnya lagi. Setelah itu nanti teknisnya bagaimana langsung akan Ibu sampaikan. Nah, dari apa yang sudah kita lihat di PowerPoint tadi dapat diambil kesimpulan bahwa ilmuwan itu ada 8. Tadi ada Abu Dawud, terus Ali Ibnu dan lain-lain. Terus juga penyusun kitab itu ada 6, makanya disebut Kutubus Sittah. Siapa-siapa saja tadi sudah kita pelajari lewat PPT. Terus ulama mazhab ada 4, tafsir ada 2. Nah, dari adanya ilmuwan-ilmuwan ini dan ulama itu membuktikan bahwa dinasti Abbasiyah pada zaman dahulu itu sangat berjaya. Sehingga apa? Sehingga Islam itu sangat disanjung pada zaman dahulu, pada zaman dahulu kala. Nah, adanya kemajuan itu karena didorong adanya ilmuwan, ulama sampai dibentuk seperti ini, saking detailnya, saking majunya. Ada kitab, ada bidang ilmu, ada mazhab, ada tafsir, ada lain-lain. Ini sampai dibentuk seperti ini agar apa? Agar rinci gitu. Nah, sebagai seorang kaum milenial harusnya kita melestarikan dari apa yang kita ketahui tentang sejarah kebudayaan Islam, utamanya tentang ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Karena dinasti Abbasiyah tuh pada zaman dulu sangat bergengsi gitu. Terus juga kita harus melestarikan, nggak boleh sejarah kebudayaan Islam ini tuh luntur atau dilupain, apalagi sebagai umat Muslim ya harus banyak belajar sehingga kita akan mengambil beberapa
pembelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, seperti halnya menghafal Quran dari sejak kecil. Terus ada juga yang bekerja keras kesana kemari demi apa? Demi mengumpulkan ilmu gitu. Nah, beda dengan zaman sekarang ini, beda banget, orang berlomba-lomba untuk apa? Untuk hal-hal yang lebih banyak madorotnya atau nggak bermanfaat gitu. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini nanti Ibu akan membentuk kelompok. Yang gunanya apa? Kelompok itu akan diberikan Ibu tugas, yaitu berupa rangkuman materi hari ini. Kelompoknya ada 5. Nanti yang kelompok untuk ilmuwan nanti ada 2 kelompok ya. Terus yang ini satu-satu semua. Nanti nge-review, kalau sudah direview minggu depan bisa dikumpulkan ke Ibu, bisa berupa poster atau apapun, intinya semenarik mungkin gitu. Terus juga setelah ini Ibu akan mengadakan kuis-kuisnya melalui Google Form. Tolong bisa dikeluarkan gadgetnya masing-masing dan diisi. Kalau sudah nanti bisa Ibu langsung lihat, nanti akan Ibu masukkan sebagai Jadi ini nilai kuis tugas. yang Ibu maksud tadi langsung aja bisa dikerjain. Tolong diisi emailnya ya, terus diisi dengan sejujur-jujurnya. Nanti nilainya akan Ibu masukkan ke nilai tugas. Jadi tolong diisi sebisa yang apa kalian paham, sebisa mungkin dari apa yang telah kalian pahami, dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Jawabannya boleh singkat, boleh detail, karena nggak berpengaruh. Yang penting intinya sama gitu. Langsung bisa dikerjakan ya. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa ilmuwan itu ada 8, terus ulama penyusun kitab ada 6, ulama masak ada 4, ulama tafsir ada 2. Di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok besar. Dari 5 kelompok besar itu untuk ilmuwan itu ada 2 kelompok karena ada 8, ilmuwannya ada banyak. Nah, dari masing-masing kelompok kalian harus mereview materi yang telah Ibu sampaikan hari ini, kemudian dibuat semacam rangkuman. Nah, rangkumannya itu dibuat sekreatif mungkin. Bisa berupa poster atau bisa berupa jurnal, atau kalian bisa taruh di blog. Intinya harus kreatif, sekreatif mungkin. Nanti hasil dari apa yang telah kalian diskusikan bisa dikumpulkan minggu depan langsung ke Ibu gitu. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Apabila ada kurangnya, datangnya dari saya pribadi, dan apabila lebih, datangnya dari Allah. Tetap semangat belajar. Jangan lupa direview materi pembelajaran pada pagi hari ini agar lebih mudah untuk diingat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.